Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di mata kuliah struktur dan hal. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi terkait dengan struktur data stack, yang mana stack ini termasuk dalam kategori struktur data yang didefinisikan oleh user pada bahasa pemrograman Python. Ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa tipe struktur data stack ini yang bertumpukan, dia mempunyai konsep yang dikatakan sebagai default atau last in first out, yang mana sebuah item hanya bisa dimasukkan atau ditambahkan ke dalam sebuah tumpukan dan diambil dari tumpukan tersebut melalui satu titik yang sama, ya. Itu mengapa hanya item yang berada pada bagian ataslah yang dapat kita ambil, ya, gitu. Jadi kita nggak bisa mengambil dari katakanlah kita punya 4 tumpukan item, ya, kita mengambil dari item yang paling bawah, nggak bisa. Kita hanya bisa mengambil dari item yang teratas terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan item selanjutnya, ya, dari titik yang sama. Oke, setelah kita memahami bagaimana cara kerja dari struktur data stack, ya, kita lihat lagi contoh dari mana penerapan ataupun analogi dari struktur data stack di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama halnya seperti tumpukan buku ataupun tumpukan piring, ya. Kita biasanya hanya mengambil dari bagian atas, kita tidak mungkin mengambilnya dari bagian bawah, ya. Jadi kita akan selalu menambah dan mengambil hanya melalui satu sisi ataupun satu titik yang sama. Kemudian terdapat beberapa operation atau metode yang bisa kita gunakan di dalam struktur data stack ini. Yang pertama ada ft, ada size, ada top atau pick, ada push, ada pop, ya, masing-masing fungsinya yang ada yang mengembalikan tumpukan, ya. Kalau dia ft berarti ngecek apakah tumpukannya kosong, kalau size dia akan mengembalikan ukuran daripada stacknya. Kemudian kalau top dia akan mengambil elemen yang ada di bagian paling atas dari stack. Kemudian kalau push, ya, kita akan menambahkan. Kalau pop kita akan mengurangkan elemen teratas dari stack, ya. Jadi ada 5 metode yang bisa kita gunakan pada struktur data stack. Kemudian bagaimana cara kita membuat baris kode untuk sebuah struktur data stack? Yang pertama, kita bisa menggunakan cara yang simple. Kita bisa memanfaatkan sebuah list, ya, list array dalam membuat sebuah stack untuk mempermudah kita dalam memahami bagaimana proses menambahkan, mengambil, dan menghapusnya, ya. Baik, di sini saya menggunakan variabel stack yang saya deklarasikan sebagai sebuah list atau array kosong. Nah, karena ini menggunakan sebuah array, ya, jadi untuk menambahkannya kita hanya bisa menggunakan append, ya, fungsi append untuk menambahkan di sini. Walaupun pada operasi di atas kita bisa menambahkan dengan metode push, ya, tapi diingat di sini kita menggunakan yang struktur datanya array, jadi kita menggunakan yang append untuk menambahkan elemen ke dalam sebuah list. Ingat, sebuah list atau array dia dapat menampung banyak tipe data, mau string, mau double, ya, ataupun integer. Saya menambahkan 3 data di sini, kemudian saya cetak. Nah, kemudian untuk menghapus, saya di sini ingin menghapusnya dengan menggunakan fungsi pop, ya. Ketika kita ingin menggunakan fungsi pop, kita tidak perlu menuliskan indeksnya, ya. Kita cukup menggunakan fungsi popnya dengan menuliskan
dot pop buka kurung tutup kurung seperti itu, tanpa disertakan indeks yang akan kita hapus. Karena dia akan menghapus dari yang terakhir kali ditambahkan ke dalam list array. Jadi yang ini akan menghapus yang data atau elemen yang ketujuh. Mungkin ini dia akan menghapus elemen yang 0,5. Sedangkan nanti yang popping di sini dia akan menghapus string A, ya. Kita jalankan. Ya, ini kurang lebih seperti ini. Yang pertama tadi kita ingin mencetak yang string, mencetak isi stack ya, isi variabel stack ya dalam bentuk array. Nah ini dia sudah tampil seperti ini. Isinya ada string A, ada tipe data float 0,5, ada 7 ya. Kemudian kita akan menghapusnya. Ya, yang dihapus tadi yang pertama adalah data atau elemen terakhir yang ditambahkan hingga yang ke paling awal ditambahkan. Nah, ketika kita habis melakukan penghapusan datanya, kita sudah selesai menghapusnya, kita cek yang terakhir, ya maka tentu akan ditampilkan sebuah array kosong, ya bukan error, tapi akan ditampilkan sebuah array kosong. Begitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan bahwa kita tidak bisa, karena tadi saya menyontohkan dengan menggunakan sebuah list dalam menganalogikan pola ataupun basis pengerjaan sebuah stack, ya. Saya akan menunjukkan bahwa saya tidak dapat menggunakan metode yang ada pada stack ya dalam sebuah array. Ya, contohnya di sini adalah fungsi top ya yang ada pada bagian atas ini, top ataupun pick, untuk mengembalikan referensi ke elemen paling atas. Artinya saya akan mengambil data yang paling atas, artinya nomor yang angka ke-7 gitu. Karena saya menggunakan array, saya tidak akan bisa menggunakan yang namanya fungsi top di sini. Itu mengapa dia di sini menyebutkan sebuah atribut error, list object has no attribute top. Ya. Akan tetapi ketika kita menggunakan perintah di sini 2, ya, sini kita matikan dulu. Nah, dia baru bisa. Karena yang namanya list ataupun array dia diakses dengan menggunakan yang namanya index. Indeksnya adalah 2 untuk mengakses elemen yang bernilai 7. Begitu. Ya, jadi kita tidak bisa menggunakan atribut asli pada stack pada sebuah list ataupun array. Maka dia akan menghasilkan error seperti ini. Untuk melihat list, ya, untuk melihat beberapa metode yang sebenarnya ada pada list ataupun array bisa dilihat pada gambar berikut ya. Di sini tidak terdapat fungsi top ataupun fungsi pick ya. Fungsi push juga tidak ada. Jadi kita hanya bisa menggunakan beberapa metode yang ada pada struktur data list ya, seperti yang ada di gambar. Kita tidak bisa menggunakan operasi ataupun metode yang ada pada stack di sini pada struktur data list karena memang berbeda tempat. Ya, itu tadi adalah cara pertama dalam membuat stack ya dengan analogi yang sangat sederhana menggunakan bantuan sebuah list ataupun array. Cara kedua, kita bisa menggunakan yang namanya collect the queue atau menggunakan modul the queue dengan menggunakan packetnya adalah collect. Ya, di sini kita menggunakan collect dari modul the queue. Makanya kita menggunakan mengetikkan from collection import the queue. Oke, di sini sama saya mesti menggunakan yang array. Tapi di sini nanti di bagian bawah akan kita lihat ada perbedaan. Di bagian atas cara menambahkannya masih sama ya. Masih sama. Saya menggunakan append. Kemudian di bagian bawah, nah pada bagian bawah karena saya menggunakan collection ya,
collection di sini, saya bisa menggunakan fungsi pop. Ya, fungsi pop untuk menghapus data pada bagian teratas sebuah stack. Nah, ketika dijalankan, sehingga dia tidak akan error. Ya. Dia bisa menghapus elemen dari yang ke-7, 0,5 hingga yang string A. Itu tadi cara kedua ketika kita menggunakan modul ya dengan form collection. Kemudian cara ketiga, kita juga bisa menggunakan modul the queue, modul queue ya, mendeklarasikan stack dengan queue modul. Jadi modul queue ini memiliki antrian LIFO ya, yang pada dasarnya adalah antrian stack, yang mana kita nanti bisa menggunakan fungsi put, get untuk mengeluarkan data dari queue ya. Jadi ketika kita melihat nama modulnya, queue ini adalah sebuah antrian ya, tetapi pada dasarnya dia memiliki antrian yang sifatnya adalah LIFO ya. Makanya kita bisa menggunakan fungsi put di sini ataupun get nanti yang bisa kita gunakan. Nah, untuk operation atau metode yang bisa kita gunakan dari modul queue ini ada beberapa. Yang pertama adalah mat size untuk melihat ukuran daripada antrian ya, karena tadi ini ada gunanya modul antrian, berarti bahasanya ada antrian. FT dia untuk melihat apakah kosong, full, untuk melihat apakah full atau tidak. Ketika full dia akan mengembalikan nilai logika. Untuk fungsi FT pun sama, dia akan mengembalikan fungsi logika. Ya, ini ada get no wait, ya, artinya dia jika ada posisi menunggu ataupun akan ditahan, ya gitu prosesnya. Kemudian untuk memasukkan juga akan ada proses yang bisa langsung dimasukkan ataupun nanti ketika menggunakan no wait, ya dia harus menunggu, ya. Tuh. Kemudian ada queue size, mengembalikan jumlah item dalam antrian. Baik, di sini kita akan langsung lihat. Tadi saya menggunakan modul queue, ya, modul queue dengan mengambil paket yang namanya LIFO queue, ya. Tadi mohon maaf di atas, berarti saya salah menyebutkan bahwa saya menggunakan modul collection dengan mengimport yang namanya the queue, ya. Jadi di sini saya menggunakan modul queue dengan mengimport yang namanya LIFO queue. Nah, di sini untuk mendeklarasikan atau menginisialisasikan sebuah stack pertama kali kita akan menggunakan fungsi LIFO queue-nya dengan memberikan keterangan bahwa ukuran stacknya ini adalah 3 maksimalnya. Nah, kemudian yang baris coding di sini itu untuk menentukan jumlah elemen pada stack atau ingin melihat ukuran pada stacknya ada berapa. Ya. Kemudian di sini kita bisa menggunakan fungsi put untuk menambahkan elemen ataupun data ke dalam stack yang variabel stack yang tadi sudah kita deklarasikan hanya berukuran maksimal 3 elemen. Ya, di sini kita akan melihat mengecek apakah data pada variabel stacknya sudah penuh. Ya. Di sini kita akan melihat berapa ukuran size dari variabel stacknya dengan metode queueSize. Ya, kemudian di bagian bawahnya kita akan sini kita menggunakan fungsi get untuk menghapus elemen dari bagian atas sebuah variabel stacknya. Ya, karena basisnya adalah LIFO order, last in first out. Ya, ya. Yang terakhir empty ini akan mengecek apakah variabel stacknya sudah habis elemennya. Ya. Oke, ini kita jalankan. Ini saya jalankan sudah. Kita lihat dulu. Ya, pertama saya akan cetak karena saya sudah mendeklarasikan sini maksimumnya 3. Kemudian saya cetak berapa ukuran stack pada saat pertama kali dibuat. Di sini adalah ukuran 0 karena belum ditambahkan data apapun. Ya. Kemudian saya di sini menuliskan sintak untuk menambahkan dengan fungsi put ya sebanyak 3 kali penambahan.
Kemudian kita cek di sini apakah sudah penuh. Ya, maka sini jawabannya adalah sudah penuh adalah true. Kemudian kita lihat berapa size-nya ya dengan quSize function, maka akan menghasilkan size-nya adalah 3 ya, karena maksimalnya memang 3. Kemudian kita akan menghapus di sini elemen masing-masing dari posisi atas hingga habis. Kita akan hapus dari yang C dulu, B kemudian A. Setelah itu kita cek apakah variabel stacknya sudah kosong atau belum. Ya, ternyata di sini sudah kosong, memang sudah kita hapus sebanyak 3 kali ya. Oke, itu tadi materi video pembelajaran untuk struktur data stack ya. Kita bisa mendeklarasikannya dengan cara yang mudah dengan sebuah list atau array, ataupun kita menggunakan beberapa modul seperti modul collection dengan mengimport the queue, ataupun menggunakan modul yang kedua tadi adalah modul queue dengan mengimport yang namanya before queue yang masing-masing mempunyai operator-operator yang bisa digunakan. Ya, ada batasan-batasannya. Oke, baik, sampai sini saya rasa cukup untuk video pembelajaran terkait dengan struktur data stack pada bahasa pemrograman Python. Kita akan bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.